hari ini. Berjumpa kembali dalam Berita Mataram hari ini. Jumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Penggusuran lapak pedagang di Pantai Tanjung An Lombok Tengah diwarnai penolakan warga. Seorang kakek yang berprofesi sebagai pemulung di Lombok Barat kembali diringkus polisi karena mengedarkan narkotika. Puluhan pelajar di Mataram ditilang polisi karena tidak mengenakan helm saat berkendara. Bersama saya Rahayu Japar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan lapak pedagang di pinggir Pantai Tanjung An, Mandalika, Lombok Tengah mulai digusur oleh pemerintah desa bersama ITDC selaku pengelola kawasan. Penggusuran dilakukan setelah seluruh tahapan sosialisasi dan pendekatan persuasif telah ditempuh pemerintah daerah sejak sebulan lalu. Penggusuran dilakukan oleh puluhan petugas dengan dikawal ratusan personel gabungan TNI Polri dan Polisi Pamung Praja. Penggusuran sempat diwarnai penolakan oleh sejumlah pedagang karena ingin mempertahankan lapaknya dan merasa tidak pernah mendapatkan sosialisasi. Kami tidak dianggap menjadi warga NKRI di sini. KTP yang kami punya itu sia-sia, tidak ada gunanya. Kami hanya menjual di warung sepadan pantai, tetapi pemerintah mengambil alih semuanya untuk kami. Katanya untuk kesejahteraan rakyat. Pembangunan di belakang belum ada, masih kosong ribuan hektar, tapi kenapa harus di depan didahulukan? Kami sudah sampaikan dahulukan di depan, di belakang, maka kami bisa ditata. Tetapi karyawan saya yang 60 orang ini mau kemana? Apa yang kita support hari ini adalah salah satu dari pengawalan tersebut. Depan misalnya terkait dengan perizinan, sepanjang itu menjadi kewenangan Pemkab, maka saya akan memfasilitasi warga. Cuman kami sangat berharap pada investor yang akan membangun nanti untuk memperhatikan, untuk memprioritaskan warga masyarakat kita dapat bekerja di fasilitas yang bakal dibangun ini. Penggusuran lapak pedagang kaki lima di kawasan Tanjung An menyusul rencana penataan kawasan oleh Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC yang bekerja sama dengan investor untuk pembangunan hotel dan beach club di kawasan tersebut. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Seorang pria pemilik lapak di kawasan Pantai Tanjung An ditangkap polisi karena diduga membawa senjata tajam saat proses penggusuran bangunan Selasa siang. Polisi khawatir pria tersebut akan menghalangi penertiban lapak dan memicu provokasi para pemilik lapak lainnya. Setelah diberi pemahaman oleh petugas, pria tersebut kemudian dilepas dan tidak ditahan. Sebanyak 700 personel gabungan TNI Polri serta Polisi Pamung Praja diterjunkan untuk mengamankan penggusuran. Penggusuran lapak akan digelar bertahap selama 3 hari sekaligus untuk memberikan kesempatan pemilik lapak untuk membongkar sendiri lapaknya. Tadi diamankan bawa senjata tajam, tapi kami sudah tanyakan tadi hanya untuk apa tadi senjatanya, jadi tidak untuk mengancam, tapi kita amankan untuk keamanan bersama. Sekarang posisinya di mana? Ada di Mako Polsek. Kalau tragedi tidak ada, tapi penolakan tetap ada. Ada tadi sempat kiring dengan beberapa masyarakat, intinya meminta waktu, tetapi kami sudah sampaikan bahwa waktu sudah diberikan sebelumnya. Jadi hari ini kita sudah langsung action untuk melakukan pengosongan. Polisi memastikan proses penggusuran digelar dengan pendekatan persuasif dan telah disosialisasikan sejak jauh-jauh hari untuk memastikan pembongkaran lapak berlangsung kondusif. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah. Kepala Biro Ekonomi Setda NTB Wirajaya Kusuma resmi ditahan polisi dalam dugaan kasus korupsi pengadaan masker COVID-19 pada tahun 2021-2022 lalu.
Wirajaya ditahan usai menjalani pemeriksaan lanjutan oleh tim Tipikor Polres Mataram pada Senin sore. Ia merupakan tersangka pertama yang dijebloskan ke penjara dari 6 orang tersangka yang ditetapkan. Dari hasil penghitungan BPK, perbuatan para tersangka menyebabkan kerugian negara mencapai 1,5 miliar rupiah. Tersangka akan ditahan di Mapolres Mataram selama 20 hari mendatang dan akan diperpanjang jika diperlukan. Apa tanggapan ini kan masih dugaan presumption of innocence ya, praduga tidak bersalah. Ya, tapi kan ini ya, nah proses hukumnya seperti ini kita jalani. Ya. Nah, untuk penahanan hari ini seperti apa? Bagaimana pekerjaan di sana nanti? Ya kan ada pendelegasan kewenangan ke staf kita. Ya mudah-mudahan insya Allah kalau kami dapat bekerja sesuai dengan prosedur ya. Jadi berdasarkan KPP 13 2018 surat edaran kepala KPP nomor 3 2020 itu sudah kita lakukan semua. Ya sesuai dengan berkas yang kita nanti limpahkan ke jaksa. Kita tunggu berkas, ya, tentunya kita koordinasi sama jaksa. Mudah-mudahan cepat, ya cepat juga penahanannya, tinggal pelimpahan ke jaksa. Tadi ada berapa pertanyaan, Pak? Hah? Tadi sekitar ada 30 lebih. Wirajaya Kusuma dijerat pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Provinsi Nusa Tenggara Barat menggagalkan pengiriman ratusan ekor ayam jago yang akan dibawa melalui Pelabuhan Lembar, Lombok Barat. Sebanyak 176 ekor ayam disita petugas dari sebuah truk barang dalam pemeriksaan rutin barang bawaan penumpang kapal penyeberangan. Rencananya ayam aduan tanpa dokumen tersebut akan diperjualbelikan di Pulau Bali. Selain untuk memastikan unggas tersebut bebas penyakit, penyitaan juga sebagai tindakan tegas atas pelarangan pengiriman hewan dan ikan tanpa izin. Setelah kami mendapat informasi dari KP3 bahwa ada penahanan ayam, kemudian kami langsung konfirmasi ke KP3 bahwa memang benar ada ayam jago yang dibawa oleh pemiliknya. Setelah kami periksa ternyata tidak lengkap dengan komen karantina. Kemudian kami langsung bawa ke karantina sebanyak 176 ekor. Kami dari Polsek KP3 Lembar mendapati satu unit kendaraan truk besar yang memuat komoditas hewan berupa ayam yang tanpa dilengkapi dengan dokumen karantina. Dan selanjutnya kami dari Polsek KP3 Lembar melaksanakan pengamanan membawa komoditas tersebut ke Polsek KP3 Lembar. Balai Karantina memperketat pengiriman unggas, ikan, dan tumbuhan keluar daerah untuk mencegah penularan penyakit dan sebagai langkah tertib administrasi serta upaya perlindungan hewan dan tumbuhan yang dilindungi. Kabupaten Lombok Barat.